Allah sejenak saya rampungkan, ada beberapa poin. Yang kelima, agar marah kita ini mendatangkan pahala adalah ketika saya dengan marah, diam tadi yang keempat. Setelah itu yang kelima, mengubah posisi ketika marah. Idza ghadiba ahadukum, jika seorang di antara kalian marah, wa huwa qa'im, dia dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka hendaknya dia duduk. Kalau jenengan berdiri, marahnya duduk. Ada orang yang marah, kalau enggak berubah posisi, maka dia tetap marah, Pak. Maka jangan kalau lihat orang, biar reda marahnya, selain ta'awud, terus kemudian coba ubah duduknya, suruh duduk. Kalau berdiri duduk. Fa'in dhahaba anhul ghadab, apabila marahnya tidak hilang juga, duduk nggak bisa hilang juga, wa illa falyatajid, maka hendaknya ia berbaring, rebahan. Ada seorang sahabat, kalau nggak salah itu Ibnu Abbas tadi ya, mengambil air. Kemudian sahabat nimba sana kan sumurnya dalam. Sahabat yang lain coba kita tes, sahabat ini marah enggak ketika kita nanti nek saiki nopo dijaili gitu. Terus setelah airnya ini sudah naik, Pak, dari belakang mereka ini menepuk kepalanya, diketes. Kalau orang sana kepala itu diketes, Pak, di keplak itu penghinaan. Tapi kalau orang sana jenggotnya dengan diginikan, Pak, itu menunjukkan apa? Penghormatan. Itu jenengan orang Indonesia jenggotnya diginikan. Wah, ini nesu, Pak. Terus akhirnya apa? Ketika Ibnu Abbas itu kepalanya diteplak itu, timba sudah di atas, apa yang dia lakukan? Langsung dia tidur, Pak, berbaring. Sahabatnya ini lu, karena dia kepingin ngetes. Kemudian dia katakan, kenapa? Apa yang terjadi? Aku mendengar Rasulullah SAW, kalau engkau lagi marah, maka ubah posisi, maka rebahan tadi. Masya Allah, Pak. Ini para sahabat itu langsung mempraktekkan itu. Nek semua saya dengan nimbo angel-angel lah kalau dikeplak Pak kepala kita. Ini timba sudah di tangan kita, apa yang kita lakukan? Siram mungkin, Pak. Ini Masya Allah sahabat ini dia tidur. Hilang. Yang keenam, berwudu dan mandi kalau bisa. Kenapa? Karena marah itu innal ghadaba jamratun minan nar. Sesungguhnya marah itu adalah bara api dari api neraka. Faman wajada dzalika minkum, maka barang siapa yang mendapati itu dalam dirinya, maka satu, kalau dia berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, hendaknya dia berbaring. Kalau tidak, hendaknya dia berwudu. Karena marah itu dari api, marah itu setan, setan itu dari api, api itu padamnya dengan air. Wudu kok saya gak mari-mari, Pak. Mandi kungkum, Pak. Kungkum kok saya gurung mari, saya marah ya, Pak. Berarti setan di situ. Ya wong itu maaf gitu. Kemudian yang ketujuh, memberi maaf dan sabar. Masya Allah. Itu tadi wal afina. Pahala, Pak. Jangan melampiaskan, jangan membalas. Ini nggak bisa. Pahala, Masya Allah. Memberi maaf dan bersabar. Dan yang terakhir, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang lainnya. Jadi jangan malah justru kita ini membalas keburukan dengan keburukan yang berlebih. Memaafkan itu Masya Allah. Seperti tadi Maimun tadi, Masya Allah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, monggo apabila ada yang dipertanyakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya antri. Kenapa? Budaya antri. Antri. Oke. Di Indonesia yang mayoritas muslim tidak bisa bicara dengan baik. Jadi orang kepentingan sisi-sisian menerobos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di Indonesia ini mohon maaf, bukan hanya antri saja. Di Indonesia ini memang kalau kita melihat mayoritas penduduk yang beragama Islam adalah Indonesia. Harusnya budaya-budaya kebaikan itu dimiliki oleh orang Islam. Tapi ternyata coba saya jenengan lihat, wong Indonesia ini malah akeh sing gak gelem antri, itu tadi salah satunya. Kenapa Pak Bu? Ini mohon maaf, karena konsep pendidikan kita yang keliru. Mohon maaf, kalau saya menilai, saya seorang guru, konsep pendidikan kita ini itu kebiasaan-kebiasaan baik itu ditanamkan sejak kapan? Sejak kecil, sejak dini. Kalau di Finlandia, Pak, pendidikan yang terkenal itu Finlandia. Finlandia itu pendidikan itu kayak segitiga gini. Kalau anak SD di Jepang, Finlandia, Jepang, ini pendidikan yang ini. Segitiga ini dibagi tiga. Yang pertama bahwa, kalau SD, bahwa ini apa? Habit, kebiasaan, akhlak, perilaku, antri, budaya bersih, budaya ini kebiasaan adab ditanamkan. Ini mohon maaf, pegang 80%. Sains SD itu cuma 20% kalau saya bagi dua. Jadi anak SD itu kebiasaan, adab, akhlak, perilaku baik itu 80%, sains 20%. Ini anak SD. Contoh, antri ditanamkan sejak dini, bukan cuma nama jenenge 1 minggu ketemu sekali, enggak, 80% ditanamkan. Di Jepang pendidikan anak, mohon maaf, kita bicara masalah pendidikan ini. Anak-anak kadang praktek ketika naik bis, mulai kecil sudah ditanamkan, duduk ada orang tua, lebih mengutamakan orang tua. Jalan, kalau ada orang nyebrang, coba jangan lihat, maka yang nyebrang didahulukan. Ditanamkan sejak kapan ini? Sejak dini. Buang sampah itu ditanamkan sejak dini. Umat Islam ini Pak, ya Allah, mohon maaf, rumah saya itu dekat dengan sungai Madiun. Itu kalau saya pagi Pak, ada jadwal itu pagi itu sebelum subuh saya berangkat, orang-orang itu Pak, padahal di agak timur sedikit, utara sedikit ada itu tempat sampah, tapi kadang apa? Tolak-tolak ke anopi. Mohon maaf, agama pun juga demikian, jangan teori, praktek. Praktek bagaimana? Mohon maaf, saya contohkan lagi. Kalau anak kecil Pak, seumpama sholat umur SD, diem, rapi, itu bisa atau tidak? Bisa. Kalau mau dipraktekkan Pak. Kadang-kadang orang nggak jenenge arek jatuh mulingku. Enggak Pak. Bagaimana SOP-nya? Ditanamkan, dipraktekkan. Rata-rata orang gitu. Lah, di sini saya katakan
itu tadi keliru, salah pendidikannya. Kalau sudah perguruan tinggi Pak dibalik, yang adab tadi karena sudah habit kebiasaan yang baik, karena sudah terbentuk dibalik itu kecil, baru sayangnya yang besar, teori-teori. Jadi ketika di Finlandia, di Jepang, itu gak banyak macam teori. Nah sekarang coba jenengan, putu jenengan. Saya guru juga, kadang ya omong. Kelas 1, kelas loro, ventilasi adalah pada publik Pak. Iki opo ini? Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi kita ini terlalu banyak teori. Sehingga kalau disuruh masalah teori, maka ada istilahnya Islamologis. Nek disuruh debat teori, wah nomor 1. Prakteknya 0. Antri juga kayak demikian. Sholat ini loh, kita ini belajar taat patuh kepada pemimpin. Kalau imam takbir Allahu Akbar, makmum baru ikut takbir. Tapi kadang yang sholat kadang ya dili imam. Mbak, ini bagaimana mengantisipasi kayak demikian? Ya, mengurai benang yang ruwet. Benang yang ruwet dari mana? Dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibda binafsik. Mulai dari kita, jaga diri kita. Dari mulai keluarga kita. Budayakan antum. Budayakan buang sampah pada tempatnya. Budayakan bersih. Budayakan semua itu. Terus dari mana? Dari sekolah. Tanamkan itu. Lah Indonesia ini kurikulumnya ganti karu-karu. KTSP. Terus kurikulum 13, terus kurikulum Merdeka. Ini ada ganti lagi Pak nanti sebentar lagi. Kurikulum nomor terjajah mungkin deh, atau Nusantara. Allah. Makanya mohon maaf yang gontor itu nggak mau kurikulumnya, tetap nggak mau di ini. Coba ini, ya mohon maaf. Lah tentunya sekarang bagaimana itu ditanamkan. Kalau nggak ditanamkan dari dini, wangel Pak. Orang itu individualismenya yang muncul. Orang itu sekarang pokoknya aku loh gitu. Jarang menghargai, menghormati orang lain. Kenapa? Pendidikan sejak dini kurang ditanamkan. Nah, ini praktisi pendidikan, nah juga di masjid-masjid ditanamkan kayak demikian. Allahu a'lam. Kalau saya menilai itu Pak. Ngonten. Nggih, sampun. Alhamdulillah kita sudah mensyukuri jazakallahu khairan katsiran kepada beliau atas apa yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Memasuki acara yang terakhir yaitu acara penutup, sebelum kita tutup atau seperti kabar, yaitu untuk kajian selama pekan depan dengan judul Fikih Wudu dan akan dibawa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Habibus Salam Bajo. Nah, kepada para jamaah sekalian, untuk tidak pulang terlebih dahulu ketika sebelum sholat isya karena kemudian untuk menyiapkan budaya. Barakallahu fikum, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.